Pernah nggak sih kalian merasa hidup ini nggak adil? Udah berusaha, tapi tetap juga gagal. Udah coba baik ke orang, tapi malah disakitin. Kadang dunia ini terasa kejam. Tapi, gimana kalau gue bilang ada loh satu cara biar kita tetap tenang di tengah kekacauan yang ada di diri kita ini. Filosofi ini udah ada sejak ribuan tahun lalu dan diam-diam banyak orang sukses menggunakannya untuk menjalani hidup mereka. Ini bukan soal jadi dingin atau cuek, tapi soal menemukan ketenangan sejati. Filosofi ini disebut stoikisme. Di video kali ini, kita akan belajar bagaimana cara berpikir ala stoik bisa bikin kita lebih kuat, lebih bijak, dan gak gampang goyah. Oke, sebelum mulai, kalian boleh skip video ini jika dirasa dari nonton video kayak gini cuman ngabisin waktu ataupun kuota. Tapi yang mau gue tekenin di sini, diri lu juga perlu loh afirmasi positif. Diri lu juga perlu loh asupan masukan. Biar kalian pun bisa paham arti kehidupan yang selama ini kalian jalanin. Stoikisme adalah filosofi yang lahir di Yunani kuno pada abad ketiga sebelum Masehi, tapi berkembang di Roma. Filosofi ini mengajarkan kita untuk fokus pada hal yang bisa kita kendalikan dan menerima dengan lapang dada hal yang gak bisa kita kendalikan. Oke, kalian bisa garis bawahi ya, menerima yang gak bisa kita kendalikan. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi, pernah menulis dalam bukunya Meditations. Di bukunya berbunyi, kita gak bisa mengontrol apa yang terjadi, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita bereaksi. Ini kuncinya. Dari sini aja kita udah dikasih gambaran bahwa dunia bisa kacau, orang lain bisa jahat, tapi kalau kita bisa mengendalikan diri kita sendiri, kita tetap bisa bahagia. Gua akan kasih analogi kayak gini. Coba bayangin kita lagi naik motor buat berangkat ke kantor, terus tiba-tiba hujan deras. Apa kita bisa marah? Sangat bisa. Apa kita bisa kesal? Tentu. Tapi yang kita lupa, apa hujannya bakal berhenti setelah kita marah ataupun kesal? Enggak. Nah, itu poinnya. Dalam stoikisme, kita harus membedakan antara hal yang bisa kita kendalikan dan hal yang gak bisa kita kendalikan. Contohnya yang bisa kita kendalikan, dari mulai cara kita berpikir, sikap kita terhadap masalah, dan usaha yang kita lakukan. Terus hal yang gak bisa kita kendalikan, dari mulai cuaca, pendapat orang lain, juga masa lalu. Jadi, kalau kita terjebak macet, gak usah stres. Karena stres gak akan bikin jalanan jadi lancar. Yang bisa kita lakukan, dengerin podcast, nikmati musik, atau sekedar tarik napas dalam-dalam dan menerima situasi. Epictetus, seorang filsuf stoik, bilang, jangan berharap hidup tanpa rintangan. Sebaliknya, haraplah untuk punya kemampuan menghadapi rintangan itu. Setiap kali kita mengalami masalah, anggap aja itu sebagai latihan mental. Sama kayak badan kita yang makin kuat kalau sering olahraga, mental kita juga makin tangguh kalau sering diuji. Jadi, pas kita kehilangan pekerjaan, dikhianati teman, atau gagal dalam sesuatu, jangan langsung down. Tanyakan ke diri sendiri, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Kalau kita bisa melihat kesulitan sebagai tantangan, bukan sebagai hukuman, kita akan tumbuh lebih kuat. Marcus Aurelius pernah bilang, kita bukan tersakiti oleh kejadian, tapi oleh cara kita memandang kejadian itu. Coba pikir, misalnya lu gagal dalam bisnis, terus sebenarnya lu bisa melihatnya sebagai kehancuran atau sebagai kesempatan belajar. Segala sesuatu itu pada dasarnya bersifat netral. Bukan kejadian itu yang buruk, tapi pikiran kita yang membuatnya menjadi buruk. Jadi mulai sekarang, sebelum bereaksi negatif, tanya ke diri sendiri, apakah ini benar-benar buruk atau cuma cara gue melihatnya aja? Salah satu konsep stoikisme yang paling kuat adalah memento mori, yang artinya
ingatlah bahwa kamu akan mati. Kedengarannya seram dan horor ya. Sebenarnya enggak. Justru ini bikin kita sadar bahwa hidup itu singkat. Jadi jangan buang waktu untuk hal-hal yang enggak penting. Daripada sibuk membenci seseorang, kenapa enggak memaafkan? Daripada overthinking, kenapa enggak bertindak? Daripada menunda-nunda impian, kenapa enggak mulai sekarang? Setiap hari adalah kesempatan. Gunakan dengan baik. Karena apa? Hal paling mahal yang sesungguhnya adalah waktu. Kenapa? Karena yang udah kita lewatin pastinya nggak bisa kita ulangin. Jadi mulai sekarang tanemin ke diri lu bahwa lu bisa kok bikin sisa hidup lu di dunia menjadi berkelas dan bernilai. Kalaupun dari yang lu lakuin nggak bikin kaya misal, tapi yakin kalau diri lu bisa bermanfaat buat orang banyak. Ini poin pentingnya dari semua yang udah kita bahas. Gimana cara kita menerapkan stoikisme dalam hidup? Dan berikut langkah-langkah sederhananya yang gua juga lagi coba terapin. Yang pertama, mulai hari dengan pertanyaan. Hal apa yang mungkin terjadi hari ini yang bisa menguji kesabaran gua? Dan bagaimana gua akan menghadapinya? Terus yang kedua, fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Jangan buang energi mengeluh tentang hal-hal yang di luar kendali kita. Karena yang tadi udah dibahas bahwa waktu itu satu hal paling mahal. Ketiga, jangan bereaksi terlalu cepat. Kalau ada orang yang bikin marah, tarik napas, hitung sampai 5. Lalu tanyakan, apakah ini sepadan dengan emosi gua? Yang keempat, tulis jurnal stoik. Di malam hari, mulai tulis. Apa aja yang terjadi hari ini? Terus bagaimana kalian bereaksi terhadap sesuatu? Apa yang bisa gue lakukan lebih baik? Dan yang kelima adalah ingat memento mori. Hidup ini singkat. Jangan sia-siakan waktu untuk hal-hal yang enggak penting. Pada dasarnya stoikisme bukan tentang jadi dingin atau enggak peduli. Justru ini soal menjadi manusia yang lebih tangguh, lebih damai, dan lebih bijak. Kita nggak bisa mengontrol dunia, tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe biar makin banyak orang yang tahu cara hidup lebih tenang dan kuat. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.